Ditampilkan seorang gadis yang berprofesi sebagai guru bela diri di sebuah kota. Salah satu muridnya adalah seorang pria bernama Jack yang kebetulan adalah sang kekasih. Jadi malam ini si gadis berencana untuk memperkenalkan Jack kepada sang ibu, Carol, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sang ayah pergi ketika si gadis berusia 10 tahun dan sejak saat itu si gadis terus mencarinya. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan menuju rumah si gadis, Jack merasa ada seseorang yang mengikuti, tetapi ia memilih untuk mengabaikan. Adegan kemudian menampilkan makan malam bersama yang berjalan lancar, dan setelah Carol meninggalkan, Jack menerima pesan singkat yang hanya berisi satu kata, yaitu lari. Dengan gugup, Jack bertanya kepada si gadis apakah ingin bertemu dengan keluarganya, yang mana tentu saja itu terkesan mendadak. Jack kemudian memberikan sebuah kotak kecil berisi cincin indah warisan keluarga selama bertahun-tahun. Tetapi sangat disayangkan malah ditolak lagi-lagi karena semua ini terlalu mendadak dan terlalu terburu-buru. Jadi membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan. Jack hanya bisa pasrah menerima, memeluk erat si gadis sebelum pergi. Tak lama berselang, si gadis pun menyadari bahwa saat dipeluk tadi, Jack memasukkan kotak berisi cincin itu ke sakunya. Ketika berlari keluar gedung untuk mengejar Jack, si gadis melihat beberapa pria berpakaian hitam sedang menyeret Jack masuk ke dalam sebuah van. Di saat itu juga, si gadis dihampiri oleh seseorang yang menyebut diri dengan nama yang tidak jelas, mengaku sebagai teman Jack. Ia menjelaskan bahwa Jack telah mencuri sesuatu yang berharga, yaitu cincin, dan sekarang harus menanggung akibatnya. Pria itu tahu dan meminta si gadis untuk mengembalikan cincin tersebut, bahkan mencoba merampas sehingga terjadilah pergulatan yang membuat kotak itu jatuh. Pria misterius segera mengambil kotak tersebut dan berlari memasuki cermin, dan tak sengaja si gadis pun mengikuti. Setelah melewati semacam terowongan, si gadis mendarat di dalam sebuah bangunan tua yang telah ditinggalkan. Masih belum menyerah, si gadis pun terus mengejar sampai akhirnya... Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, sesibuk apapun, sempatkan untuk bersama keluarga. Karena waktu bersama keluarga adalah investasi terbaik yang akan selalu berharga. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Alice, sebuah film yang rilis pada tahun 2009, disutradarai dan ditulis oleh Nick Willing, serta dibintangi oleh para aktor yang terkenal pada masanya. Baik daripada berlama-lama, mending siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, si gadis yang menjadi tokoh utama kita bernama Alice segera menghentikan pengejaran ketika menyadari bahwa diri berdiri di tepi lantai tanpa pembatas. Dia melihat kota tua yang terbengkalai, nyaris seperti dunia pasca kiamat. Entah apa yang dialami kota itu, tapi Alice segera melanjutkan pengejaran mengikuti pria misterius berjulukan Rabbit dan melihatnya masuk ke sebuah bangunan lain yang memiliki logo kelinci, di mana para pria bersetelan hitam juga membawa Jack ke dalamnya. Tiba-tiba saja sebuah kendaraan udara atau untuk mempermudah saya sebut pesawat melintasi area tersebut, dan ketika sinarnya mengenai lengan Alice, seketika sebuah tato muncul pada kulitnya. Karena ketakutan, Alice masuk ke bangunan di mana ia menemukan sebuah botol kecil di atas meja dengan tulisan "Rasa ingin tahu membawa petaka". Ada dua celah kecil di dinding, dan saat mengintip, Alice menemukan banyak orang yang terjebak di dalam kotak dengan tato yang serupa. Sangat mengejutkan, mendadak dinding-dinding di sekitar mulai merapat, dan Rabbit mengatakan melalui celah menyebut Alice sebagai oyster sebelum mengusirnya. Ruangan itu ternyata adalah sebuah kotak, dan pesawat tadi membawa pergi semua orang yang ada di dalam, termasuk Alice. Alice menyadari bahwa bagian bawah kotak adalah sebuah pintu, jadi ia menggunakan jepit rambut untuk membuka sehingga...
Saat tiba di tepian, seorang pria bernama Ratcatcher mencoba merampok tapi segera mundur begitu melihat tato Alice. Ternyata membantu para oyster dapat membawa masalah, tetapi lagi-lagi pria itu berubah pikiran setelah mengetahui nama Alice yang disebut sebagai legenda. Ratcatcher menutupi tato di lengan Alice lalu membawanya ke sebuah tempat bernama Tea House, sebuah toko di mana orang-orang rela membayar mahal untuk teh khusus yang diketahui membawa perasaan bahagia secara instan. Di bagian depan ada Dormouse yang bertugas mengumumkan teh baru yang tersedia. Alice yang masih mencoba mencerna semuanya segera ditarik oleh Ratcatcher ke pintu belakang untuk bertemu dengan seseorang yang sepertinya penting bernama Heather, yang kemudian membayar Ratcatcher dengan teh agar pergi. Setelah Alice mengungkapkan tujuannya, Heather menjelaskan bahwa tempat ini disebut Wonderland dan kisah kedatangan Alice telah diceritakan sejak 150 tahun yang lalu. Hanya orang yang berasal dari dunia Alice yang dijadikan oyster, dan pria bersetelan hitam yang disebut Suits membawa mereka ke Wonderland melalui Looking Glass untuk menguras emosi mereka di sebuah tempat yang disebut kasino. Emosi yang terkumpul digunakan untuk membuat teh, jadi meskipun berbahaya, Heather memiliki beberapa kenalan yang dapat membantunya membawa Alice ke kasino untuk menemukan Jack. Mereka keluar melalui pintu belakang, mengarah ke tepi bangunan yang sangat tinggi, membuat Alice merasa gugup karena takut ketinggian. Heather membantu Alice berjalan dengan memegang tangannya. Sementara itu, White Rabbit tiba di kasino, tempat semua oyster terhubung ke lantai. Jadi setiap kali mereka merasakan emosi positif dari hiburan kasino, emosi itu dikirim ke lab bawah tanah, tempat Carpenter dan Walrus membuat teh. Jika salah satu oyster mulai mengingat kehidupan aslinya, mereka akan dibawa ke ruang tunggu untuk diprogram ulang oleh para Suits. Rabbit membawa kotak dari Alice untuk diserahkan kepada Raja dan Ratu Hati yang telah mengambil alih Wonderland dengan kasinonya dan menghancurkan negeri itu dengan obsesi mereka dengan kesenangan instan. Saat membuka kotak dan mengetahui cincinnya tidak ada, Ratu marah besar, apalagi setelah mengetahui Alice kabur, sehingga Rabbit pun dipecat. Kemudian ia mengeluarkan perintah untuk membangkitkan Mad March, pembunuh bayaran favoritnya yang telah kehilangan kepala. Carpenter sebenarnya belum selesai memperbaiki, tapi karena Ratu menginginkannya segera, ia terpaksa menggunakan toples kue berbentuk kelinci sebagai kepala pengganti. Beberapa waktu kemudian, Mad March pun dibawa ke hadapan Ratu yang langsung memberi perintah untuk menangkap Alice. Alice sendiri kini dibawa Heather ke dalam elevator khusus yang menuju ke Great Library atau perpustakaan besar, tempat di mana semua sejarah dan seni Wonderland disimpan agar tidak dibakar oleh Ratu. Tempat ini juga menjadi perlindungan bagi kelompok perlawanan yang lebih menghargai kebijaksanaan daripada kesenangan instan dari Sang Ratu. Sepasang suami istri lansia menyambut dengan todongan senjata, tetapi setelah menyadari siapa Heather, mereka membiarkannya masuk, tentu setelah membayar dengan sesuatu. Heather dan Alice kemudian menemui Dodo, pemimpin di perpustakaan, untuk meminta bantuannya menemukan Jack. Heather berpikir bahwa Alice akan membayar dengan cincin, tetapi saat Alice menunjukkan cincin itu, seketika Dodo terkejut dan panik. Ternyata itu adalah Stone of Wonderland yang dapat mengendalikan Looking Glass dan bisa digunakan untuk menjatuhkan Sang Ratu. It's not possible. Is wearing the Stone of Wonderland. Dodo mencoba merebutnya dengan paksa, dan ketika Heather berusaha melindungi Alice, Dodo menembaknya. Alice yang ketakutan langsung mendorong Dodo dan berlari kembali ke lift. Tiba-tiba Heather bangkit kembali, dan ternyata ia baik-baik saja. Ia pun terlibat pertarungan dengan Dodo sambil berusaha mengejar Alice. Melihat hal ini, Alice bergegas membantu dan menggunakan keahliannya untuk mengalahkan Dodo, lalu menyeret Heather masuk ke dalam elevator untuk melarikan diri. Alice kemudian menyadari bahwa Heather mengenakan rompi anti peluru, dan Alice pun memarahi Heather karena mencoba menjual cincinnya. Lucky? How did you do that?
Heather ingin mengirim Alice kembali ke dunianya melalui cermin, tetapi Alice tetap bersikeras ingin menyelamatkan Jack dan mungkin bisa menebus kebebasan dengan cincin itu. Mereka mencoba kembali ke Tea House, tetapi ternyata Mad March dan para Suits sudah menanti di sana. Jadi Heather membawa Alice ke tepi sungai dan mereka melarikan diri dengan perahu. We should run. Run! Setelah cukup jauh, Heather mengakui bahwa sekarang tokonya telah dihancurkan. Ia kehilangan tempat tinggal dan ingin pergi ke dunia Alice. Tiba-tiba, sebuah pesawat mengikuti, sehingga Heather segera menepi dan menyembunyikan perahu di balik dedaunan. Heather berniat menjebak kelompok March, jadi berlari ke dalam hutan untuk menarik perhatian makhluk yang disebut Jabberwock. Begitu makhluk itu muncul, Heather dan Alice langsung berlari, tetapi sialnya mereka tak sengaja jatuh ke dalam perangkap. Run. Jabberwock akhirnya menyerah dan tak lama kemudian seorang pria tua muncul mengoceh tidak jelas serta mengaku sebagai Charlie the White Knight, orang yang memasang perangkap tersebut untuk menangkap Jabberwock. Sikap Charlie berubah menjadi ramah setelah ia mendengar nama Alice dan melihat cincinnya. Sementara Mad March mulai meracak buruannya, Charlie membawa Heather dan Alice ke wilayah kerajaan kesatria yang telah lama ditinggalkan. Kerajaan ini bisa dibilang runtuh karena Ratu Hati telah membantai seluruh kesatria bertahun-tahun lalu, sehingga hanya Charlie yang tersisa. Ia masih merawat tahta raja dan bahkan menyimpan kerangka sang raja yang bijaksana. Melihat semua ini membuat Heather berubah pikiran. Ia akan membantu Alice pulang, tetapi dirinya sendiri tidak ikut karena merasa harus tetap tinggal dan berjuang demi dunianya. Keesokan paginya, Alice terkejut saat menemukan kucingnya, Dinah, yang sudah mati ketika Alice berusia 10 tahun. Dinah tiba-tiba berlari dan Alice mengikutinya sampai menemukan sebuah pintu di tunggul pohon tua. Saat masuk, Dinah menatapnya dengan senyum menyeramkan dan pintu pun tertutup. Lalu Alice mendapati diri berubah menjadi versi kecilnya serta rumah itu berubah menjadi rumah lamanya. Alice mulai mencari sang ayah dan menemukan buku Wonderland yang asli di lantai sebelum akhirnya terbangun dan mendapati diri masih berada di tempat ia tidur semalam. Tak lama setelah itu, Heather dan Charlie juga terbangun dan menyadari Alice telah hilang sehingga segera mencarinya. Sementara itu, Alice sendiri sengaja berjalan ke area terbuka berniat menyerahkan diri kepada Mad March. Mereka membawanya ke hadapan ratu dan Alice menjelaskan bahwa diri telah menyembunyikan cincin tetapi bersedia memberikan jika ratu mau membebaskan Jack dan mengirim mereka berdua pulang. I want you to free my boyfriend, Jack Chase. Sang ratu pun memanggil Jack dan saat ia muncul, Alice sangat terkejut mengetahui bahwa Jack adalah seorang pangeran hati. Jack dengan dingin mengatakan bahwa Alice tidak berarti apa-apa baginya dan justru menuduh telah mencuri cincin tersebut. Parahnya lagi, di Wonderland Jack ternyata sudah memiliki tunangan bernama Duchess yang segera merasa cemburu saat bertemu Alice. You see, Alice dear, Jack's been engaged for months now. Jack menarik Alice dan membisikkan permintaan maaf sembari menyelipkan sesuatu serta mengatakan seseorang yang disebut dia ada di sini. Setelah itu Jack pergi dan ketika Duchess mulai menunjukkan kecemburuan, Jack justru meminta bantuan agar dibebaskan dari tempat itu. Duchess menolak untuk membantu, sebaliknya wanita itu mencoba merayu sembari memaksa Jack meminum teh kejujuran. Jack pun mengakui bahwa dia membutuhkan Alice, tapi belum sempat menjelaskan alasannya, tiba-tiba Duchess dipanggil untuk menghadap sang ratu yang marah besar karena belum mendapatkan informasi apapun. Jika ingin tetap berada di kasino, Duchess hanya memiliki waktu sampai besok pagi untuk membuat Jack bicara.
Sementara itu, Alice membuka tangannya dan menemukan bahwa Jack telah memberi jam tangan milik sang ayah. Para Suits kemudian membawa Alice ke Truth Room, ruangan interogasi yang dijaga oleh dua dokter kembar, Dee dan Dam. Mereka mulai menghipnotis Alice agar berpikir bahwa ia masih seorang gadis berusia 10 tahun yang berada di rumah. Dan saat mereka membimbing melalui ilusi tersebut, Alice tiba-tiba menemukan seekor babi di dalam ruang kerja sang ayah. Kemudian mereka membuat lantai lenyap dan membiarkan Alice bergantung pada papan kayu yang perlahan ikut menghilang. Ketakutannya terhadap ketinggian membuat Alice setuju untuk memberitahu lokasi cincin, tetapi meminta selembar kertas untuk menggambar peta. Sementara itu, di luar kasino, Heather dan Charlie menyamar sebagai penghibur jalanan yang mencari pekerjaan, tetapi penjaga tidak percaya pada mereka sehingga Heather langsung menumbangkannya. Setelah itu, Charlie menggunakan kekuatan ajaibnya untuk menemukan Truth Room. Dan begitu menemukan, serta pintunya terbuka, Alice melompat melewati lubang, sehingga segera ditangkap oleh Heather. Whoa! Heather! Ketika para Suits mulai mengejar, Alice dan rekan-rekan berlari menuju elevator untuk mencapai rooftop. Tetapi sayangnya di atas sana sudah ada lebih banyak agen yang menunggu mereka. Charlie bukanlah petarung yang baik, namun Heather dan Alice berhasil mengalahkan para penjaga. Sayangnya, kalah jumlah membuat mereka harus melarikan diri menggunakan kendaraan Flamingo. Tentu Alice ketakutan, tapi tidak ada jalan lain lagi karena para Suits mulai menembaki. Saat kelompok itu menjauh, Jack melihat mereka dari jendela. Para Suits juga menaiki Flamingo dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Beberapa waktu kemudian, Jack ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri sehingga membuat Duchess panik. Tapi ternyata itu hanyalah tipu daya. Jack segera menumbangkan seorang penjaga dan mengikat Duchess, lalu melarikan diri. Di waktu yang sama, si kembar membawa peta ke hadapan Ratu dan saat membacanya, Ratu menemukan bahwa alamat yang tertera berada di dunia Alice, yang mana seperti yang kita tahu telah melarikan diri. Para penjaga juga melaporkan tentang kaburnya Jack sehingga Raja langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk menemukan Alice dan Jack. Beberapa saat kemudian, Alice dan Heather sampai di tepi dan mulai mencari Charlie yang terpisah dari mereka. Alice menjelaskan kepada Heather bahwa Jack sebenarnya tidak seburuk yang mereka kira. Ada sesuatu yang mencurigakan karena berkat Jack, Alice tahu bahwa ayahnya berada di Wonderland. Namun, Heather yakin bahwa itu hanyalah kebohongan lainnya untuk menjebak Alice, sehingga pertengkaran pun terjadi. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan Charlie yang sedang mengeringkan pakaian. Alice mengungkapkan bahwa dirinya ingin kembali ke kasino, sementara Heather ingin membantu kelompok perlawanan. Lebih lanjut, Heather menjelaskan bahwa Dodo memang bukan orang baik, tapi dia hanyalah bawahan karena pemimpin sebenarnya dari kelompok itu adalah Caterpillar yang pasti akan membantu mereka. Alice memutuskan untuk memberi mereka kesempatan, jadi Heather kembali ke kota dengan perahu untuk mengirim pesan. Ia menemui Dormouse dan memintanya menghubungi Caterpillar, memberitahu bahwa mereka siap untuk membuat kesepakatan. Sementara itu, Alice dan Charlie kembali ke camp. Charlie memuji Alice atas keberanian, lalu menjelaskan peristiwa ketika Ratu membantai para kesatria. Di mana kala itu, Charlie masih seorang pelayan yang melarikan diri untuk bersembunyi. Setelah pembantaian, Charlie mengambil baju zirah White Knight dan kini berharap bisa mendapatkan kehormatan sebagai kesatria dengan cara membantu Alice. Tak lama setelah itu, Heather pun kembali dan memberitahu Alice bahwa Caterpillar akan segera mengirim agen untuk bertemu mereka. Alice dan Heather pun mulai berbicara lebih dekat, namun tiba-tiba saja Jack muncul mengganggu momen mereka. Terungkap bahwa ternyata selama ini Jack bekerja sebagai mata-mata untuk kelompok perlawanan karena ia juga membenci apa yang dilakukan Ratu terhadap Wonderland. Jadi ia mencuri cincin dari sang ibu untuk memicu kudeta, tetapi rencana tersebut gagal. Jack juga
menjelaskan tentang kebohongan di hadapan sang ratu yang melindungi Alice, dan ya, Jack adalah agen yang dikirim Caterpillar, serta bisa membawa Alice untuk menemui sang ayah. Don't be fooled by this, Alice. Akhirnya Alice mengungkapkan bahwa ia telah menyembunyikan cincin itu di kerangka Raja Ksatria. Setelah mengambil cincin, Jack ingin membawa Alice pergi, tapi menolak membawa Heather, dan Heather sendiri pun juga tak ingin ikut campur. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Alice dan Jack berhenti untuk beristirahat. Mereka pun berbincang tentang Duchess, di mana pada momen ini Jack mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun pada Duchess, karena wanita itu hanyalah bidak yang digunakan ratu untuk mengendalikan Jack. Tiba-tiba Jack menyuruh Alice untuk melanjutkan perjalanan karena ia mendengar sesuatu, dan ternyata Heather dan Charlie secara diam-diam mengikuti. Setelah sampai di kota, Jack dan Alice masuk ke dalam Hospital of Dreams, di mana akhirnya mereka bertemu dengan Caterpillar yang menjelaskan bahwa emosi yang dimiliki oleh para Oyster justru sangat merugikan Wonderland dan menunjukkan beberapa contoh orang yang tidak bisa menangani perasaan baik dan buruk. Mereka harus mengembalikan Oyster ke dunia asal, dan satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu adalah ayah Alice. Sayangnya, saat ini ayah Alice mengalami amnesia, itulah mengapa Jack mencari Alice, karena kelompok perlawanan percaya bahwa Alice bisa membuat sang ayah sadar kembali. Alice kini berpikir bahwa hubungannya dengan Jack selama ini hanyalah kebohongan, jadi dia mencoba melupakan dan hanya berfokus untuk bertemu sang ayah. Caterpillar mengungkapkan bahwa para agennya berhasil menemukan ayah Alice, dan saat ia menekan sebuah tombol, muncullah ayah Alice yang ternyata adalah Carpenter. Ia sama sekali tidak mengingat Alice karena hanya memiliki kenangan palsu yang ditanamkan oleh sang ratu agar ia tetap tunduk dan bekerja untuknya. Hal ini membuat Alice menangis, tetapi tangisannya justru membuat Carpenter memanggilnya dengan julukan masa kecil Jelly Bean. Merasa ada harapan, Alice mulai menceritakan kenangan-kenangan indah mereka sambil memasangkan jam tangan. Tetapi di saat itu juga, Mad March dan para Suits datang. Don't cry, Jelly Bean. That's what you used to call me. Hold it right there! Stop right there! Caterpillar segera menghilang dengan memakan jamur, tetapi semua orang lainnya ditangkap. Ketika mereka keluar dari gedung, Heather dan Charlie melihat dari kejauhan. Heather ingin membantu dan meminta Charlie untuk bergabung dengannya melancarkan serangan kejutan, namun ketika melakukan, Charlie yang ketakutan melarikan diri, meninggalkan Heather yang akhirnya ikut tertangkap. Beberapa saat kemudian, sang ratu menerima cincin itu dan diberitahu tentang rencana Jack. Untuk memastikan tidak dikhianati, sang ratu memberitahu Carpenter bahwa ia akan mengeksekusi Alice, tetapi Carpenter tidak peduli, yang membuat Alice sangat terluka. Melihat bahwa Carpenter sama sekali tidak mengingat apapun, sang ratu memerintahkannya kembali ke lab. Jack memohon agar sang ratu membiarkan Alice kembali ke dunianya, karena jika Alice berakhir, kemungkinan besar kejutan itu bisa membuat Carpenter mendapatkan kembali ingatannya. Sebuah keputusan pun dibuat yang sebenarnya tidak disukai sang raja, tetapi ratu setuju. Alice akan dilempar ke dalam cermin dan Jack akan dieksekusi. Sementara itu, Charlie merasa sangat bersalah, tetapi saat melihat kerangka rajanya, ia tiba-tiba mendapatkan ide. Di tempat lain, Heather dibawa ke Truth Room, di mana si kembar berusaha memaksanya mengungkap lokasi Great Library. Karena mereka tidak berhasil, Mad March mengambil alih interogasi, dan saat ia mendekat, Heather memanfaatkan kesempatan untuk melawannya. Alice dibawa ke Looking Glass yang sedang digunakan dengan cincin untuk membawa lebih banyak oyster dari dunianya. Saat para Suits membawa cincin kembali sang ratu, Alice melihat bahwa anak-anak juga ikut dibawa, dan hal itu membuatnya sangat marah hingga ia mulai melawan para Suits. Setelah berhasil menjatuhkan mereka, Alice berlari ke atap dan mendorong seseorang dari sana untuk mendapatkan akses ke Flamingo.
Alice melawan rasa takutnya dan terbang untuk mengejar para penjaga yang membawa cincin, lalu bersembunyi di hutan ketika mereka mencoba menembaknya. Beberapa saat kemudian, sang ratu menerima cincin Wonderland sekaligus mendapat peringatan bahwa kasino telah diserang. Mereka mengira ada pasukan besar di luar, tetapi sebenarnya itu hanya Charlie yang membawa banyak kerangka sebagai pengalihan. Sang ratu mengirim para Suits untuk menyerang, tetapi Charlie berusaha bertahan sekuat mungkin lalu membalas serangan dengan panah raksasa yang saya lupa sebutannya. Namun, sangat disayangkan pada akhirnya sang kesatria pun tumbang. Dengan semua orang teralihkan, Alice berhasil masuk kembali ke kasino tanpa masalah. Sementara itu, Jack dikurung di ruangan mata. Untungnya Duchess datang untuk membebaskan karena benar-benar jatuh cinta kepada Jack dan mengaku selama ini bekerja untuk ratu demi bertahan hidup. Pada saat yang sama, para Suits menemukan Alice, jadi ia bersembunyi di ruang utama kasino. Di sana juga ada para penjaga, tetapi Heather muncul dan mengalahkan mereka. Alice dan Heather menutup pintu lalu mulai menjalankan ide yang didapatkan dari ucapan Caterpillar tentang mencampurkan emosi baik dan buruk. Alice naik ke atas panggung dan mulai berbicara, meminta semua oyster untuk bangun dan mengingat kembali kehidupan serta keluarga mereka. Perlahan, para oyster mulai mengingat segalanya, dan ketika Carpenter melihat ini melalui kamera keamanan, ingatannya pun kembali. Carpenter segera meninggalkan lab, tetapi Walrus mencoba menghentikan sehingga mereka berdua terlibat perkelahian yang pada akhirnya Walrus justru tertembak oleh senjatanya sendiri. Come back. Alice terus membakar semangat para oyster agar mereka marah terhadap situasi ini, dan emosi negatif mereka juga terkirim ke laboratorium. Tiba-tiba saja, para Suits berhasil mendobrak pintu dan terjadilah baku tembak, namun tak lama berselang, Carpenter muncul untuk segera menghentikan. Sebenarnya Alice masih enggan untuk percaya, hingga akhirnya Carpenter mulai menceritakan kenangan mereka bersama dan meyakinkan Alice bahwa ia telah sadar. Ayah dan anak itu pun bersatu dalam pelukan. Di saat yang sama, Walrus yang ternyata masih hidup tiba-tiba datang dan berniat menghabisi Alice. Namun, I'm so sorry. kematian Carpenter menyebabkan suasana menjadi semakin buruk, sehingga mengguncang kasino dan para oyster pun bebas. Carpenter kemudian mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya kepada Alice. Sorry. Di tempat lain, guncangan yang terjadi membuat ratu melarikan diri, tapi sang raja memutuskan untuk tetap tinggal karena merasa sudah cukup bekerja keras untuk seseorang yang tak pernah benar-benar membalas cintanya. Duchess dan Jack juga berhasil keluar dari kasino, dan saat Charlie sadar kembali, ia menembakkan satu busur terakhir yang diyakini meruntuhkan kasino. Bullseye. Saat semuanya berada di luar kasino, sang ratu mencoba memberi perintah kepada pasukannya untuk menangkap Alice. Tetapi Alice mengatakan bahwa Ratu Hati telah kehilangan kekuasaan dan pengaruh terhadap penghuni Wonderland. Kemudian Alice meminta cincin Wonderland, dibantu oleh Heather yang mengancam akan memotong jari sang ratu jika perlu. Pada akhirnya, Mary, yang kini bukan ratu lagi, menyerahkan cincin tersebut dan semua orang pun mulai bersorak. Beberapa waktu kemudian, kelompok perlawanan mengaktifkan cermin untuk membantu semua oyster kembali ke dunia mereka. Alice mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie, dan ketika Jack meminta Alice agar tetap tinggal, gadis itu menolak karena semuanya telah berubah dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk berteman saja. Kebetulan di saat yang sama, Heather menyaksikan Alice dan Jack berpelukan sehingga berpikir bahwa dia telah kehilangan kesempatan, memutuskan tetap di Wonderland dan meminta Alice kembali sendirian. Sambil menahan tangis, Alice pun masuk ke dalam looking glass.
Ketika terbangun, Alice mendapati diri berada di rumah sakit bersama Carol dan mengetahui bahwa diri telah menghilang selama 1 jam. Saat kembali ke rumah, Alice membuang semua benda yang selama ini ia gunakan untuk mencari sang ayah, termasuk sebuah buku cerita, karena tidak membutuhkannya lagi. Film pun ditutup dengan Carol yang membukakan pintu setelah mendengar suara bel. Dia berkata bahwa orang yang membawa Alice ke rumah sakit datang menjenguk. Namun, ternyata orang itu adalah... Dan tamat. Saya sangat menikmati story-nya. Wonderland dibuat lebih modern, karakter utamanya menyenangkan, alurnya menarik dengan beberapa referensi dari cerita asli, tetapi tidak terjebak dalam pakem lama. Desain kota dengan gedung-gedung tinggi yang dikelilingi tebing curam terlihat keren, dan adegan terakhirnya terasa manis, sangat memuaskan. Tapi selain itu ada beberapa hal yang kurang, seperti suami ratu tiba-tiba memilih mati di kasino tanpa alasan kuat. Bagus sih, dia akhirnya melawan ratu, tapi keputusannya terasa dipaksakan. Hal yang sama dengan Suits yang mendadak berkhianat hanya karena Alice meminta, terlalu lemah. Sampai-sampai saya harus menambahkan sedikit bahwa kemungkinan ada pengaruh kuat dari sang ratu ketika kasino masih berdiri, dan setelah kasino hancur, pengaruh itu lenyap. Lalu trik Charlie dengan pasukan kesatria palsu hanya kerangka zirah yang diam di tempat, tapi membuat ratu panik. Dia bahkan punya teropong. Kenapa tidak sadar? Menurut saya, ini bagian paling absurd dalam cerita. Tujuan ratunya apa, Bang? Mungkin kalau kalian masih kurang jelas, apa yang saya tangkap dari menyaksikan situasi kota seperti pasca kiamat adalah kemungkinan ratu membuat kehancuran di seluruh Wonderland, membuat semua penghuninya frustasi, lalu menjual teh kegembiraan agar mereka melupakan penderitaan tersebut. Film ini memiliki banyak makna dan pelajaran hidup, terutama tentang keberanian, identitas, dan pentingnya menghargai emosi manusia. Salah satu pelajaran utama dari film ini adalah perjalanan menemukan jati diri. Alice awalnya terobsesi mencari ayahnya yang hilang, tetapi perjalanan ke Wonderland justru membantunya menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa masa lalunya tidak perlu lagi dikendalikan oleh pencarian yang tak berujung, karena ia telah menemukan jawaban yang ia butuhkan. Terkadang, kita terlalu terikat pada masa lalu dan mencari jawaban yang mungkin sudah tidak relevan. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita tumbuh dan bergerak maju dalam hidup. Film ini juga menunjukkan betapa kuatnya emosi manusia. Di Wonderland, emosi digunakan sebagai komoditas oleh para penguasa, tetapi ketika Alice membangunkan kesadaran para Oyster dan mengingatkan mereka akan kehidupan nyata yang mereka miliki, ia membuktikan bahwa emosi bukan hanya sesuatu yang bisa dieksploitasi, tetapi juga sumber kekuatan. Emosi, baik positif maupun negatif, adalah bagian penting dari kehidupan, dan menerima serta memahami perasaan adalah hal yang membuat kita benar-benar hidup. Selain itu, film ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan. Alice, Jack, Heather, dan para anggota perlawanan berani menentang penguasa tiran yang memperbudak manusia demi kesenangan instan. Meskipun mereka dihadapkan pada bahaya besar, mereka tetap tangguh memperjuangkan kebebasan. Ini mengingatkan bahwa melawan ketidakadilan seringkali membutuhkan keberanian, dan perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya diam dan menerima keadaan tanpa perlawanan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!